Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 19 Juni 2022 akan dilayani oleh Bapak Dr. Eko Basuki, MPDK. Ibadah Baskara Sawah Kamis 16 Juni 2022 akan dilayani oleh Bapak Stefanus Bulu, STH. Ibadah Yud Sabtu 18 Juni 2022 akan dilayani oleh Saudara Elvan Putra Laia. Ibadah Wanita Sabtu 18 Juni 2022 akan dilayani oleh Ibu Sunarni, STH. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah Minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Dada di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum, Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dapat berselam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor HP 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Keras. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena penyertaan-Nya. Kita kembali berkumpul di tempat ini. Kita mau datang memuji, menyembah, bahkan mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Saya mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Engkau kembali mempertemukan kami di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini. Kami datang untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, biarlah hidup kami boleh terus pakai memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan ya Bapa, kami yang berkati, biar mereka boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Menolong hidupku.
sujud kepada Allah. Sama kita semua bangkit berdiri. Siap untuk memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Kita angkat pujian datanglah kembali. Yeah.
pujian yaitu denganmu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, mungkin di antara kita baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Yang heran dan
Terima kasih ya Bapak di dalam Yesus. Kami merasakan hadirat Tuhan ini. Saat ini kami mau belajar mengenai Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, hamba-Mu ini yang tidak apa-apa. Dan Roh Kudus sendiri yang beracara, Roh Kudus yang berbicara, haleluya. Sehingga firman ini benar-benar menjadi berkat dan jawaban dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang beracara dari awal pertengahan ini Tuhan, yang menguasai kehidupan kami, yang mengisi keadaan kami saat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, sebelumnya kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Pak Samuel Wibowo beserta istri, dan juga terima kasih buat Kantor. Puji Tuhan, kesaksian dari DJ Elis tadi itu sangat luar biasa ya. Bagaimana kita ini sebenarnya itu perbedaannya sangat tipis antara hidup dan mati. Jadi apa yang dikatakan DJ Elis tadi itu benar, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan hidup kita. Apalagi hidup kita ini sudah dipanggil Tuhan. Apalagi hidup kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Benar gak? Karena Tuhan itu memilih kita ini tidak melihat latar belakang kita itu apa. Kita ini siapa? Tuhan tidak melihat itu semua. Asal kita mau membuka hati kita, Tuhan itu memilih kita. Karena itu Tuhan Yesus sangat sayang pada kita semua. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, menebus segala dosa-dosa kita, menebus segala apa yang menjadi sakit kita, apa yang menjadi beban kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah gantikan di atas kayu salib. Karena itu sungguh luar biasa kesaksian tadi, menyaksikan bahwa hidup dan mati itu sangat tipis sekali. Karena itu jangan sia-siakan. Tuhan dilakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita benar-benar memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi pagi ini saya tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bagaimana kita hidup. Kita lihat dari satu sisi kehidupan kita ini yang sangat yang mungkin secara nggak sadar membuat kita ini terbawa terus di dalam kehidupan yang kurang berkenan di hadapan kita. Padahal kita ini adalah manusia baru, manusia ciptaan baru yang Tuhan sudah pulihkan keadaan kita. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 Petrus 2 ayat 9 saya bacakan ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita ini loh sudah dipilih sama Tuhan. Kita ini umatnya Tuhan. Kita ini umat yang kudus. Sebenarnya kita ini hina, gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus, kita ini dipilih. Kita ini dipilih menjadi umatnya, menjadi umat tebusannya, dan umat kepunyaan Allah sendiri, bukan kepunyaan Allah lain ya. Ini kepunyaan Allah Tuhan Yesus kita, Allah Bapa kita sendiri. Kita ini dimiliki. Makanya itu seperti yang tadi kita disaksikan sama CCL tadi. Karena Tuhan tahu CCL ini adalah kepunyaan Allah.
Tuhan Yesus sudah. Kalau belum waktunya, ya belum waktunya ya Tuhan tak memanggil. Tapi Tuhan Yesus masih punya tugas untuk kita masing-masing yang masih bernafas saat ini. Kita harus semakin hari boleh semakin memperbaiki diri kita, supaya kita ini menjadi bangsa yang kudus seperti yang Tuhan inginkan. Kemuliaan nama Tuhan kehidupan kita supaya tidak sia-sia. Jadi kita ini dipilih, berarti harus benar-benar meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, kita koreksi kehidupan kita yang lama itu bagaimana sih? Karakter lama kita itu yang bagaimana? Contoh salah satunya yang saya dapat ya. Apakah kehidupan kita ini saat ini ada iri hati? Iri hati itu secara nggak sadar ya, terus mengikat diri kita. Benar atau enggak? Secara nggak langsung. Tapi sebenarnya iri hati itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal 23:17. Amsal ini memang sudah saya rencanakan, tapi kebetulan di Tuhan 2 hari yang lalu kalau salah Pak Samuel upload mengenai Amsal itu. Jadi saya kok langsung klik gitu di Tuhan. Di dalam Amsal 23:17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Di sini ada dua poin. Yang pertama apa? Jangan hatimu iri. Terus kedua apa? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini sangat berkaitan yang sangat luar biasa ya. Jangan iri. Terus kemudian takutlah akan Tuhan. Jadi kalau iri itu berarti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal sehari-hari kita ini sering iri, bener apa enggak? Secara nggak sadar kita ini iri gitu ya. Ya, misal kita lihat contoh di dalam Alkitab, Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Kemudian nanti dilanjut ayat 8-nya. Kejadian 4 ambil contoh dari Kain dan Habel. Ya. Dalam Kain dan Habel ini pasti semua pada ngerti kan ceritanya Kain dan Habel. Kenapa kok sampai Kain itu membunuh Habel? Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 3. Karena apa? Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba-nya, yakni lemah-lemahnya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kemudian yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Karena apa? Kain iri, benar enggak? Kenapa Habel kok diterima, persembahannya diterima sama Tuhan, sedangkan dia tidak? Itu sifat dasar manusia itu ada iri. Jadi tapi kita jangan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, kita jangan menghidupi kehidupan itu kedagingen kita ini gitu. Salah satunya iri hati itu kita harus matikan. Itu salah satu contoh dari Kain dan Habel di dalam ayat 8-nya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, semuanya itu kenapa kok Kain sampai membunuh Habel? Karena iri hati. Jadi jangan ya kita membuka celah. Iri
di hati itu membuka celah ya toh. Dosa itu mengintip. Makanya itu sampai Kain itu hingga membunuh Habel ya. Yang pertama itu jangan iri hati. Dan kalau sampai Kain ini membunuh Habel berarti dia takut akan Tuhan atau tidak? Padahal diperintahkan di firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 17, jangan hatimu iri, kemudian takutlah akan Tuhan. Jadi di sini Habel dikatakan membunuh dan tidak takut akan Tuhan. Itu salah satu contoh Alkitab di dalam firman Tuhan ya. Ya, jadi kita harus belajar mematikan manusia duniawi kita, yaitu satu ini ya, manusia duniawi kita itu banyak. Cuma yang saya pas saat ini jangan iri hati. Ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Maaf ya, ini mungkin banyak ayat. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Padahal kita ini sudah dipilih Tuhan, amin. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita ini adalah umat kekudusannya. Kenapa kok kita itu masih dalam duniawi ini loh? Manusia daging kita ini loh kok masih kita tumbuhkan. Kita harus belajar untuk mematikan keinginan kedagingan kita. Keinginan daging kita itu banyak, ada bulat, hati, amarah, mengingini keinginan punya orang lain gitu. Salah satunya iri hati ya. Jadi yuk kita koreksi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara nggak langsung itu iri hati itu ada. Misal semuanya pasti punya medsos ya, Instagram, Facebook ya. Kadang kalau kita melihat, aduh enak ya mereka itu pergi di Instagram, di Facebook gitu. Rasanya kok hidupnya yang di upload itu hidup yang enak-enak, bener nggak? Saya itu juga melihat itu, aduh enak ya itu ya, enak ya. Rumah baru terus di-upload gitu. Terus kemudian ada kendaraan baru di-upload gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu perjuangan mereka. Kita nggak tahu pergumulan mereka. Mereka itu yang upload itu yang indah-indah. Padahal kesehariannya itu ya mungkin sama dengan kita. Kita ini juga penuh dengan pergumulan, betul ya? Jadi tadi kita belajar jangan iri hati ya. Terus kok ya mereka kok hidupnya enak, hidupnya kok berhasil, terus memiliki rumah besar, terus kemudian traveling, gitu loh. Jadi membuat kita ini kadang itu iri. Itu saya juga, saya alami gitu. Saya alami, aduh enak ya mereka ya, gitu loh. Dan juga kalau melihat, aduh kita ini, aku lihat keluarga itu kok enak ya, keluarga itu kok orang tuanya kok baik ya, oh keluarga itu saudara-saudaranya itu kok rukun ya. Tapi kita kan nggak tahu dalamnya, kita nggak tahu sehari hidupnya mereka. Ini juga kita belajar lah, jangan iri hati ya. Seperti ini firman yang ada ini untuk saya juga. Gitu. Jadi kadang itu saya, aduh enak ya punya orang tua seperti itu. Kita nggak bisa milih. Nggak bisa ganti orang tua kita. Kita juga nggak bisa milih. Oh, punya kakak enak ya, api ya, kayak kakak itu ya. Kita nggak bisa milih. Jadi kita belajar. Kita tidak apa itu hanya sampai apa itu saya juga pasti iri ya. Kita lihat di dalam Khotbah 4 ayat 14. Khotbah 4 4
Khotbah 4 ayat 14. Itu satu bulan Khotbah 4. Ya, tidak Khotbah 4. Saya salah tulis. Dan jadi yang dikatakan bahwa di sini bahwa iri hati itu adalah sia-sia. Itu hanya membuat apa ya? Sakit di dalam hati kita gitu. Ini ada kesaksian ini di mana saat saya kemarin dulu itu saya sharing serta teman saya di kantor. Bukan sharing sih, teman saya kantor ini dia ini curhat mengenai keluarganya. Dan tiba-tiba itu omongannya di depan kantor, parkir gitu. Kemudian ada 1 jam lebih saya berdiri. Kemudian ada tiba-tiba ada ibu-ibu penjual pentol. Tahu kan pentol itu ya? Pentol itu ibu-ibu itu sampai dorong gerobaknya itu sambil bungkuk-bungkuk. Terus kemudian rodanya nyantol, saya coba angkat, gitu, saya coba bantu. Kemudian saya panggil, saya kasihan gitu, akhirnya saya ikut beli. Mestinya saya juga tidak seberapa suka pentol kalau tidak pengen gitu. Tapi karena jelas kasihan, karena kasihan gitu. Terus kemudian saya tanya, ibu ini umur berapa sih kok sampai jualan pentol? Apa nggak ada anak-anak yang merawat gitu? Anak saya itu cuma 1, usia 34, tapi tidak mau kerja. Jadi tidak mau keluar dari rumah. Nah terus jadi ibu yang dibuat yang cari makan. Iya. Usianya ibu berapa? Usia saya 73. Bayangkan usia 73 itu jalan kemana-mana sambil dorong gerobak pentol. Itu membuat saya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini pelajaran hidup gitu. Gak ada sesuatu tanpa seizin Tuhan saya bisa ketemu itu penjual pentol. Di usia 73 dia harus berjuang untuk anaknya, berjuang untuk bisa makan sehari-hari. Kemudian saya tanya, ibu ini sehari dapat berapa? Pokoknya saya setor 200.000, saya dapat 50. Kalau saya setor 100, saya dapat 25. Jadi anaknya ibu nggak bantu sama sekali. Dia nggak mau keluar rumah. Ya sudah, di situ saya diteplak sama Tuhan. Inilah kehidupan. Kita belajar jangan iri, karena mereka banyak orang-orang yang masih di bawah kita. Banyak orang-orang itu yang masih menderita daripada kita. Saya sampai di Tuhan, ya wis Bu, saya mestinya nggak beli. Akhirnya saya beli, teman saya juga ikut beli. Dan terus teman saya, nanti sing makan siapa? Ya wis Bu, pokoknya kita beli. Nanti kita, akhirnya puji Tuhan. Di situ pelajaran Tuhan yang berikan pada saya. Jadi jangan iri melihat, tidak usah melihat yang mulu-mulu. Itu aja. Kita belajar melihat bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita jangan iri ya. Jadi kita tidak tahu pergumulan mereka. Ya, memang kelihatan di media sosial itu indah-indah, gitu. Mereka yang indah. Tapi mereka juga punya pergumulan sendiri. Gitu. Mereka itu punya masalah sendiri-sendiri. Kita nggak bisa ngerti. Aduh, enaknya keluarga itu saat ini aku punya jadi salah satu anggota keluarga itu. Saya sampai ngomong sama teman saya, dia orang kaya. Kamu nggak pengen punya apa itu saudara, ngangkat saudara diri lah. Jadi ini bercanda gitu. Jadi itu kan tapi salah satu hal yang iri hati yang juga saya sadari ya.
Jadi itu sebenarnya nggak bisa diterima oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini harus benar-benar hidup untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi jangan hidup dalam iri hati. Jangan lihat, oh ini pengkhotbah ya saya salahin. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjadi. Jadi iri hati itu adalah sia-sia dan menjadi. Percuma hidup dalam iri hati. Kita lihat di dalam Roma 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi di sini sangat jelas sekali, jangan hidup dalam iri hati. Jadi apa itu? Ada memangnya orang-orang itu kalau melihat saudaranya atau temannya senang, dia itu sedih. Tapi kalau melihat saudara atau temannya itu sedih, dia senang. Itu ada teman saya. Jadi dengan dengar kabar temannya susah atau ngalami itu kejadian nggak enak, biasanya terus rasan-rasan sama temannya, terus japri sama temannya. Jadi dibuat bahan pembicaraan seharian. Jadi ingat, kita ini umat pilihan Tuhan. Kita ini ditebus oleh darah Kristus. Kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Jadi percuma kalau kita hidup di dalam iri hati. Kita lihat di dalam Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang ya. Jadi percuma lah kita iri hati. Iri hati itu bisa membusukkan tulang. Membusukkan tulang itu berarti apa? Penyakit datang. Percuma kita iri hati kita percuma. Karena mendatangkan itu penyakit membusukkan tulang. Kalau sudah ada penyakit, cuma juga kita nggak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan ya, kita belajar untuk kita iri hati. Karena kita ini apa itu? Karena itu pada siang ini Tuhan memberikan kesempatan kita, masih Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita ya, untuk memperbaiki. Kalau kayak seperti tadi JDL katakan, Tuhan panggil itu Tuhan nggak melihat kamu sakit berat atau enggak, kamu usia lebih tua. Tuhan itu mau saat ini memberi kesempatan pada kita untuk berubah ya. Sehari-hari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kita belajar untuk berubah dan berubah. Jadi kita belajar takut akan Tuhan. Jangan seperti Kain tadi itu ya. Kalau Kain tidak takut akan Tuhan sehingga membunuh Habel. Jadi kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi jangan kita ada iri hati ya. Iri hati itu ada kekacauan, terus perbuatan jahat ya, seperti Kain tadi membunuh dan tidak takut akan Tuhan. Mari kita hidup ini yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus banyak doa dan baca firman Tuhan itu setiap hari. Itu yang menumbuhkan rohani kita. Untuk jangan kita kasih makan
duniawian kita itu dengan iri hati ya. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, kita ini sudah menjadi umat tebusan Tuhan. Jadi kita harus menghidupi manusia rohani kita ya, yaitu terus dengan bergaul dengan Tuhan, dengan doa dan baca firman Tuhan. Dan kita tidak perlu iri hati, tapi kita belajar untuk takut akan Tuhan ya. Jadi hidup ini harus menumbuhkan rohani kita, hidup di dalam kasih, ada penguasaan diri, jangan kita saling menentang dan saling mendekati ya. Jadi jangan kita iri hati. Jadi kalau misal saat ini kita masih dalam pergumulan, melihat orang lain kok enak, melihat saudara kita kok enak ya. Ya mungkin pergumulan kita saat ini belum dijawab Tuhan. Kita fokus saja sama Tuhan. Nggak usah lihat sana sini. Kok mereka enak ya, bisa ini, bisa itu. Mungkin kelihatan Tuhan itu tidak. Tapi di luar dugaan kita, Tuhan selalu memelihara. Tuhan selalu mencintai. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Seperti CCL tadi itu kata pemurah Tuhan ya. Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus memelihara dengan caranya yang ajaib ya. Kok tiba-tiba bisa nyetir, kok bisa sampai di tempat takjil. Itu keajaiban Tuhan. Itu keajaiban dan mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Jadi Tuhan itu sudah memelihara, mencintai kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Kalau tadi seperti DCS ngomong, kalau seandainya masuk sungai, ini dia, bye-bye, ya. Tapi pemurah Tuhan yang Tuhan kasih kesempatan jadi Elis, Tuhan Yesus tunjukkan kebesarannya bagi jadi Elis, Tuhan Yesus memelihara, menjaganya, ya, dan melindunginya. Jadi saat ini seperti tadi pagi ya, ini kesaksian saya pagi-pagi itu sebenarnya saya itu tidak ada makanan di rumah, ada di kulkas kita lihat ada 5. Saya suka kacang polong edamame itu loh. Nah itu saya jadinya buat sarapan makan ini saya. Ternyata pagi-pagi ada yang dodol dari depan bawa tempat ini. Haleluya, puji Tuhan, ini spaghetti hangat. Puji Tuhan, itu padahal spaghetti itu yang sudah akhir-akhir terakhir ini saya tuh pengen cuma belum keturutan gitu. Jadi itulah Tuhan Yesus itu memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus itu menjaga kita. Kita tidak usah iri hati. Kadang itu saya dalam kehidupan saya sehari-hari itu, aduh enaknya mereka itu ada keluarga, aduh enaknya mereka itu ada anak, ada saudara yang dekat gitu loh maksudnya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu memelihara kita ya. Tuhan Yesus itu menjaga kita. Jadi jangan iri hati melihat keluarga di sekeliling kita kok mereka kok lebih enak. Nggak perlu iri hati. Mereka juga punya pergumulan sendiri. Mereka juga punya masalah sendiri. Jadi yuk kita jangan sibuk mengingini hidup orang lain atau iri hati ya. Orang lain mungkin juga ingin mengingini hidup kita, benar nggak? Orang lain juga melihat kehidupan kita itu, oh enaknya ya. Mereka juga sama gitu. Kita nggak, saking kita nggak merasa. Jadi percaya hidup kita adalah hidup yang baik bagi kita yang Tuhan sudah berikan. Jadi nggak usah lah kita membanding-bandingkan dengan keluarga lain ya. Hargai dan syukuri berkat yang kita terima hari per hari. Tuhan itu pasti pelihara ya. Kita lihat di dalam Filipi ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Ketemu ya, kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan ini
benar-benar menguatkan saya. Firman Tuhan ini meneguh saya ya. Kayak saya ini sebenarnya yang sering melihat di medsos itu, melihat itu, aduh kok enaknya ya mereka. Padahal mereka itu juga punya keadaan kita itu, oh enaknya ya mereka. Mari kita belajar ya, tidak membanding-bandingkan dengan keluarga lain ya. Puji Tuhan, Allah kita itu Allah penyembuh, Allah pemelihara, Allah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Pujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan, saya ya puji Tuhan. Tuhan, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam doa. Sebelum doa kita memujikan, kita sembah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus yang memelihara kita, Tuhan Yesus yang mencintai kita, Tuhan Yesus yang melindungi kita. Ya dalam ya
ya Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kalau saat ini Tuhan, kalau kami masih kurang berkenan di hadapan Engkau, ampuni Bapa. Khususnya kami sering iri hati Tuhan. Bila kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan, Kau ampuni kami semua Tuhan. Bila kami mau belajar Tuhan, belajar mengikuti rencana-rencana-Mu dan hanya fokus kepada Engkau saja. Karena Engkau Tuhan Yesus yang sudah menjagai kami, karena Engkau Tuhan Yesus yang sudah mencintai kami, karena Engkau Tuhan Yesus yang sudah memelihara kami, bahkan Engkau melindungi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kalau saat ini ada banyak pergumulan-pergumulan, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, Gembala Pak Samuel Wibowo beserta keluarganya dan juga Tante Esther dan anak-anaknya. Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengucap syukur untuk ibadah saya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sertai pada saya oleh awal dan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini, dan juga beristimewa para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus utusan yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, pakai urapi Tuhan Yesus berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, kesehatan yang senantiasa Tuhan Yesus melayani bagi kekuatan dari pokok berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang sudah mengikuti yang Kau berkati Jadi berkati juga kepada Tuhan Emi dan Alvina Tuhan. Kau berkati dalam kuliah mereka, berkati hikmat kesehatan dan apa-apa, berkati perayaan mereka, pakai urapi mereka Tuhan dalam pelayanan kesehatan, kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Kau berkati para pemain musik Tuhan Yesus iman, berkati dalam Tuhan kalau dia mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik untuk iman. Berkati pelayanan Tuhan Pastor Lapiana, berkati Dekon dalam pelayanannya Tuhan Yesus, Tuhan Pastor Lapiana-Mu, berkati sekolahnya, kesehatan. Kau berkati kolektan Tuhan Yesus Kristus, Abdi dan Nania, berkati mereka dalam yang mereka, berkati dalam Tuhan pelayanannya, Tuhan Pastor Lapi mereka Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan Yesus. Kau berkati Andrea serta melayani Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pekerjaan pelayanan kesehatan. Kami berdoa Tuhan Yesus khususnya untuk anak-anak-Mu saat ini yang sakit. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Esther Bibin. Kau jamah pulihkan Ibu Esther Bibin Tuhan Yesus Kristus. Maka segala sakit penyakit kelemahan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berdoa Tuhan Yesus untuk anak-Mu Tuhan, Daniel Sainu yang saat ini sedang sakit. Kau berkuasa dan menjamah belum memulihkan sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Stefanus yang sedang sakit juga Tuhan, menjamah saat ini memulihkan kesehatannya. Berdoa Tuhan Yesus untuk anak-Mu Kalen yang juga sakit telinganya. Ini Tuhan menjamah pulihkan. Kuasa-Mu terlebih besar dari sakit penyakit apapun juga. Kami usirkan segala sakit penyakit, kami usirkan, kau pergi tinggalkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini anak-anak-Mu sedang menerima kesembuhan pemulihan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemulihan dari Bapak Toyok, Tuhan Yesus bersama pulihkan kesehatannya dengan
kasih pada jamaah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan-tangan kita memberikan persembahan, mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, kau tutup bungkus tanggung pada darahmu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan klien kami. Gangguan dan salah marah bahaya, kecelakaan, menyebabkan penyakit orang jahat, dan salah gangguan serangan kuasa gelapan, mesin santet, serangan taliban kegelapan. Karena Tuhan kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, bukan kami tak telah menyakan perlindungan dan kata di depan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, hanya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.